insya Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon ditunggu. Modelnya itu aja. Terima kasih. Di internal kami memang salah satu yang dibicarakan juga adalah Kang Ridwan Kamil beserta nama-nama lain, ada siapa saja pada periode yang lalu. Ibu Ketua Umum itu, Ibu Megawati Soekarno Putri, berbicara dengan seluruh ketua umum. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berdiskusi, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Dikuatkan oleh Rapimnas P3 untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo dan bacawa presiden dari P3. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Mas Awi lebih dulu soal pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Mas Awi, ketika Anda dan kawan-kawan P3 lainnya masih terus berupaya keras mendorong nama Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar di pemilu 2024, kita tahu juga Ganjar lemah di Jawa Barat. Apakah figur Sandi ini adalah figur yang tepat untuk menambal kelemahan Ganjar di Jawa Barat? Ya, figur yang cukup tepat karena begini, Pilpres itu berlaku secara nasional, ada 38 provinsi yang diikuti. Dan ingat, meskipun menang di Jawa total dan 50% bersatu, tapi kalau sebaran kemenangannya tidak sampai 50% tingkat provinsi itu tidak bisa dilantik. Itu bunyi undang-undang. Nah, terkait dengan Jawa Barat, itu figurnya belum tentu tidak harus Ridwan Kamil. Karena Sandiaga Uno dari berbagai lembaga survei, itu di Jawa Barat juga memiliki elektoral yang bagus. Pertama, karena jejak pemilu 2019. Yang kedua, setidaknya di Jawa Barat itu yang target kita adalah bagaimana bisa mengikis kekalahan ketertinggalan Pak Ganjar di Jawa Barat. Syukur-syukur bisa imbang atau bahkan bisa menang. Nah, pola seperti itu kita lakukan dengan misalkan mengaktifkan kembali mesin-mesin politik Pak Sandiaga Uno di 2019 kemarin. Sehingga kalau nanti di Jawa Barat kita kalahnya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu renggang kekalahannya, itu secara akumulasi nasional itu bisa memenangkan kontestasi. Saya ambil contoh kemarin antara 2014 dengan 2019, kekalahan Pak Jokowi di Banten dan di Jawa Barat itu semakin menipis kan, sehingga bisa mengantarkan beliau pada mengantarkan pada Pilpres di 2019 sebagai pemenang untuk periode kedua. Nah, hal-hal seperti itu, pola pergerakan pemilih, pergerakan politik seperti itu terus kita cermati. Jadi target kami seluruh Indonesia dan khusus di daerah-daerah yang Pak Ganjar lemah, itu setidaknya kekalahannya kalaupun kalah itu tidak terlalu tebal kekalahannya. Bahkan kalau perlu seri, draw, atau bisa rebound, memenangkan kontestasi. Oke, Mas Awi, saya juga menyoroti ketika ada sikap P3 yang tetap mendorong nama Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar, tetapi juga akan di sisi lain akan tetap menghormati sosok Megawati Soekarno Putri. Apakah ini artinya P3 mencoba mengatakan, kalaupun nanti in the end of the day bukan Sandi Uno yang menjadi wakil Pak Ganjar, berarti P3 tetap akan berada di dalam koalisi? Artinya begitu pernyataan tersebut? Sampai hari ini P3 masih memegang keputusan Rapimnas 6 yang merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Kita belum bicara keputusan yang lain karena keputusan yang kita sodorkan ini belum diputuskan bersama-sama, belum dibahas bersama-sama. Baru sebatas menginventarisasi nama-nama yang berkembang di publik, termasuk yang terpotret oleh lembaga survei, terpotret oleh kalangan akademisi, dan semacamnya. Jadi baru sebatas itu yang dilakukan. Nanti ketika ada keputusan soal siapa figurnya, tentu ada mekanisme tersendiri yang juga kita akan pikirkan langkah berikutnya. Termasuk bagaimana dengan nasib status dari Rapimnas yang ke-6 itu. Tentu sampai saat ini P3 masih konsisten mengawal keputusan Rapimnas 6, yakni menyodorkan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Karena kami sebagai politisi, sebagai manusia, itu wajibnya berikhtiar. Ikhtiar kami lakukan secara maksimal, ya selanjutnya ya tergantung takdir politik. Yang terpenting ikhtiar maksimal sudah kami lakukan dan sedang kami lakukan. Oke, baik. Saya kembali mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk kembali melihat kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Tanggalnya sama, tanggal 6 September 2023 kemarin, momennya juga sama, tapi kontennya sedikit berbeda.
Ia mengatakan, saya tidak bermaksud bagaimana ya, tapi memang hasil surveinya saya paling tinggi di sini, dalam arti di Jawa Barat. Dan Mas Ganjar agak sulit di Jawa Barat. Saya mau minta pandangan dari Pak Nurdin. Kutipan pernyataan ini seakan seakan menjadi atau memunculkan pemahaman atau pemaknaan tersendiri bahwa RK ini ada keinginan begitu ya untuk menjadi cawapres Ganjar. Bagaimana menurut Anda soal hal ini, Pak Nurdin? Ya mungkin dengan pernyataan tersebut ya karena sudah disebut-sebut ya diresponlah oleh Pak Ridwan Kamil ini sangat-sangat manusiawi. Tapi saya ingin tegaskan bahwa Ridwan Kamil tidak bisa mengatasnamakan Partai Golkar untuk melakukan lobby kepada siapapun, termasuk daripada ke Mas Ganjar. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Adi Praitno menyatakan bahwa kalau Ridwan Kamil dipilih itu karena ada pertimbangan-pertimbangan geopolitik. Menurut saya itu tidak terlalu tepat ya, karena ketua umum Golkar itu Pak Erlangga. Jadi ketika Pak Erlangga Hartarto ke Pak Prabowo, maka beliau juga bisa mempengaruhi masyarakat Jawa Barat untuk Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies Baswedan itu orang Jawa Barat. Kemudian Pak Prabowo di dalam pilpres yang lalu itu menang di Jawa Barat, pasti masih banyak pendukung-pendukung fanatik daripada Pak Prabowo di sana. Jadi kalau memilih Pak Ridwan Kamil karena geopolitik ya, karena beliau dari Jawa Barat, ya memang sekarang sebagai gubernur dia menguasai, tapi sebagai cawapres itu belum tentu, itu tidak akan linear dengan kondisi yang terjadi sekarang. Nah oleh karena itu maka saya pikir begini, Ridwan Kamil ini tidak akan bisa mengatasnamakan Partai Golkar, sebaiknya PDIP tidak usah mempertimbangkan, cukup Sandiaga Uno, kemudian yang lain, sehingga tidak mengganggu daripada proses yang terjadi di Partai Golongan Karya. Karena Golkar sudah sampai sekarang tetap cawapres itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Sekalipun sudah menyatakan Pak Nurdin, mohon maaf saya potong. Tadi Anda mengatakan sebaiknya PDI Perjuangan tidak perlu mempertimbangkan nama Ridwan Kamil. Ini apakah artinya salah satu bentuk kegelisahan kecil Anda jaga-jaga Ridwan Kamil akan terambil di koalisi sebelah, Pak Nurdin? Bukan kegelisahan, karena Pak Ridwan Kamil juga beberapa bulan yang lalu telah menyatakan bahwa tetap mendukung Pak Erlangga Hartarto sebagai capres maupun sebagai calon wakil presiden. Dan beliau sebagai pengurus Partai Golkar taat asas terhadap keputusan partai. Dengan pernyataan seperti itu sebagai seorang kader, seorang pengurus, apalagi pejabat publik, ya tentu itu harus menjadi sebuah komitmen batin daripada Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi kita tidak bisa melarang daripada PDIP atau siapapun untuk mewacanakan, pertimbangkan. Tapi tentu Pak Ridwan Kamil harus punya sikap yang menurut saya harus konsisten ya, jangan pragmatis karena mumpung ada kesempatan kemudian mengambil, melupakan dia punya komitmen terhadap partai. Karena beberapa saya ikut sendiri pernyataan Pak Ridwan Kamil ketika media menanyakan apakah ada kesiapan jadi capres cawapres, beliau dengan tegas mengatakan saya ada kartu Partai Golkar, pengurus Partai Golkar, tetap taat asas mendukung Pak Erlangga sebagai capres maupun sebagai calon wakil presiden. Jadi ini bukan sebuah kegelisahan, saya hanya ini mengajak daripada kader-kader Golkar untuk taat asas terhadap seluruh mekanisme yang terjadi yang ada dalam Partai Golongan Karya. Oke, baik. Sayangnya tadi Mas Awi karena ada kesibukan yang lain terpaksa harus meninggalkan diskusi kita lebih awal. Saya ke Mas Adi untuk menambal kelemahan Ganjar di Jawa Barat begitu ya. Menurut Anda, kalkulasi Anda, figur yang seperti apa kira-kira yang cocok untuk mendampingi Ganjar dari sekian nama yang sudah berada di atas meja, Mas Adi? Biasanya dalam teori pemenangan politik yang dilakukan kan dua hal. Pertama, sang calon itu biasanya mendebalkan keunggulannya di berbagai tempat yang merupakan basis politiknya. Misalnya Ganjar Pranowo kan selama ini kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Biasanya tugas utama dari Ganjar adalah selalu menumpuk dan semakin mendebalkan kemenangannya itu dari kandidat-kandidat lain. Kemudian misalnya ke Jawa Barat bergeser, dibandingkan Prabowo dan Anies misalnya, Pak Ganjar ini kan relatif agak kurang signifikan, maka satu-satunya cara adalah mencari calon siapa kira-kira sosok yang dinilai mampu menambal kekurangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Salah satu jawabannya adalah Ridwan Kamil. Tentu omongan Ridwan Kamil itu didasarkan pada data-data survei yang dilakukan oleh hampir semua lembaga survei. Akan ada kemungkinan soal sentimen di mana pemilih di Jawa Barat itu akan mengkristal memilih Pak Ridwan Kamil sebagai sosok yang dianggap mewakili oleh mereka. Syukur kalau menang, tapi minimal strateginya adalah tingkat ya keterpilihan dan elektabilitas Ganjar itu tidak terlampau jauh dari Prabowo dan tidak terlampau jauh dengan Anies Baswedan.
tentu sambil lalu misalnya Pak Ganjar juga semakin mempertebal kemenangan-kemenangannya di berbagai tempat. Ini biasanya hal lumrah dalam strategi komunikasi politik untuk memenangkan pertarungan, Mas. Oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah betul bahwa kemenangan Ganjar Pranowo itu kuncinya ada di Jawa Barat. Makanya ini yang kemudian sehari dua hari ini begitu ramai, muncul isu, muncul gosip, muncul informasi bahwa minggu depan sangat mungkin katanya ada informasi dan deklarasi politik bahwa Ganjar Pranowo akan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Sekali lagi, ini adalah gosip politik yang hampir setiap hari kita dengar. Bahkan sampai hari ini. Begitu banyak media yang menghubungi kita soal kemungkinan breaking news yang disampaikan Ridwan Kamil. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Golkar pun pasti bereaksi. Karena apapun, ya Ridwan Kamil masih kadernya Golkar. P3 tentu layak untuk uring-uringan. Karena keinginan untuk menjadikan Sandi sebagai wakil Ganjar tentu akan jadi ya hanya sebatas utopia yang tidak mungkin mereka akan bisa tuntaskan ya untuk maju di Pilpres nantinya. Oleh karena itu bagi saya ada ruang gelap yang sebenarnya yang tidak pernah kita ketahui bersama. Ya contohnya apa? Tiba-tiba Ridwan Kamil jadi pertimbangan. Padahal Golkar dukung Prabowo Subianto. Bagi saya ada ruang gelap di mana ada negosiasi politik. Ada kepentingan politik yang mencoba untuk bagaimana mencari celah-celah supaya Ridwan Kamil sebagai orang penting, sebagai mantan figur publik bisa bertanding di 2024 yang sangat mungkin akan bisa menambal kekurangan politiknya Pak Ganjar Pranowo nantinya. Saya ke Pak Nurdin. Terakhir ada dugaan ini ketika narasi Ridwan Kamil diduetkan dengan Ganjar Pranowo semakin membesar begitu ya. Bisa saja Golkar ini dugaan ya Pak Nurdin, Golkar menaruh kaki di perahu lain tanpa memindahkan badan seperti yang terjadi tahun 2004 silam. Saat Pak JK juga maju jadi cawapres Pak SBY pada saat itu. Ini kira-kira bisa begitu nggak dalam konteks keterkinian? Itu tidak akan terjadi ya. Secara organisatoris itu tidak akan terjadi itu. Kalau secara pribadi bisa saja, kita tidak bisa menghalangi dan kita tidak bisa tahu apa hati orang. Tetapi secara organisatoris saya ingin tegaskan bahwa Golkar tidak akan bermain dua kali seperti itu. Waktu Pak JK sebagai pasangannya Pak Jokowi, itu beliau bukan sebagai pengurus partai ketika itu, bukan pengurus partai. Berbeda dengan Pak Ridwan Kamil pada saat ini wakil ketua umum Partai Golongan Karya. Oleh karena itu maka akan ada konsekuensi organisatoris ketika andaikan Pak Ridwan Kamil menerima daripada amaran itu. Tapi kita juga tidak bisa melarang Pak Ridwan Kamil karena itu adalah khas beliau. Tetapi harus ada konsekuensi daripada organisasi dari Partai Golongan Karya. Dan sekarang ini ya kita tak berjuang bagaimana Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan dengan hengkanya Caimin dari sana, maka itu peluang Pak Erlangga itu semakin besar karena tinggal bersaing dengan calon dari PAN. Jadi sedikit lagi saya kira Pak Prabowo akan mengumumkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan kalau itu terjadi maka Golkar akan solid di Jawa Barat, ya, akan solid sekali di Jawa Barat dari seluruh Indonesia. Dan Pak Prabowo juga sudah pengalaman 2 kali Pilpres, beliau memenangkan di Jawa Barat. Nah, insya Allah dengan berpasangan Pak Erlangga akan memenangkan juga di Jawa Barat. Oke, baik. Jadi tidak mungkin ada permainan dua kaki yang dilakukan oleh Partai Golkar ya, Pak Nurdin Halid. Baik, terima kasih Pak Nurdin Halid. Tidak mungkin karena Pak Ridwan Kamil urus partai itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, dan juga Mas Adi Prayitno, analis politik sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sebelumnya juga ada Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, sudah bergabung juga bersama kami di Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.